Halo teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu bullying? Bullying tidak memandang gender, artinya perilaku bullying bisa saja terjadi pada perempuan ataupun laki-laki. Perilaku bullying dibagi menjadi beberapa macam. Pertama ada cyberbullying, yang kedua ada perilaku bullying nonverbal, yang ketiga ada perilaku bullying verbal, dan yang keempat adalah perilaku bullying body shaming. Biasanya seseorang yang mengalami bullying, dia akan overthinking, suka menyendiri, memiliki emosi yang tidak stabil, dan menjadi pribadi yang antisosial, bahkan sampai bunuh diri. Setelah melihat video animasi di atas, saya akan menjelaskan apa itu bully. Bully merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Beberapa ahli juga berpendapat tentang bully. Yang pertama, menurut Koloroso, bullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional. Lalu yang kedua, menurut Alvarez, bullying adalah tindakan perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka, dan biasanya terjadi berulang-ulang dengan ditandai adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Berdasarkan data KPAI pada tahun 2022, ada sekitar 226 kasus kekerasan fisik, psikis termasuk perundungan. Ini termasuk angka yang cukup besar dan perlu perhatian bagi pihak yang terkait. Macam-macam bullying. Yang pertama ada perundungan sosial atau social bullying. Ini adalah penindasan yang mengakibatkan rusaknya reputasi atau hubungan seseorang. Bullying ini mencangkup menyebarkan rumor negatif, mempermalukan seseorang, atau bahkan memunculkan seseorang. Yang kedua ada cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Ini adalah perilaku intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi digital seperti mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, menyebarkan gosip online, atau menggunakan informasi orang di sosial media. Yang ketiga ada perundungan seksual atau sexual harassment, adalah tindakan yang mempermalukan seseorang secara seksual, termasuk catcalling, pemanggilan nama seksual, atau menyentuh bagian tubuh dari seseorang. Selanjutnya ada perundungan fisik atau nonverbal, adalah penindasan yang dilakukan seseorang dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka panjang atau jangka pendek seperti menendang, mencubit, mendorong, atau menghancurkan barang orang lain. Selanjutnya ada perundungan verbal atau verbal bullying. Intimidasi ini melibatkan kata-kata baik secara terucap maupun tertulis, seperti menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, atau bahkan body shaming. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit lebih dalam mengenai body shaming. Apa sih itu body shaming? Body shaming merupakan sebuah frasa dari dua kata gabungan dalam bahasa Inggris, yaitu body yang artinya tubuh dan shaming yang artinya memalukan, sehingga menghasilkan arti yang berupa mempermalukan tubuh. Dikutip dari Cambridge Dictionary tahun 2019. Body shaming merupakan istilah yang dikenal sebagai perlakuan atau tindakan seseorang dalam memberikan komentar buruk terhadap tubuh atau rupa seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar. Penyebab munculnya body shaming adalah pikiran atau pandangan tradisional akibat postkolonialisme yang memberi standar kecantikan dengan tubuh ideal, berkulit putih, dan tubuh yang tinggi. Standar kecantikan tradisional dan fenomena body shaming berpotensi membuat seseorang melakukan self-objectification. Salah satu faktor terjadinya body shaming ini bisa jadi karena pelaku pernah berada di posisi korban dan merasa hal tersebut adalah hal biasa dan mulai menormalisasikannya di kehidupan sehari-hari. Faktor berikutnya bisa jadi karena pelaku body shaming biasanya menutupi kekurangan yang ada pada tubuhnya dengan cara mengomentari tubuh orang lain. Faktor berikutnya bisa juga karena minimnya pengetahuan bahwa body shaming adalah perilaku yang salah atau buruk dan saat ini dapat dipidanakan jika ada aduan. Selanjutnya adalah dampak negatif dari body shaming. Yang pertama,
korban akan kehilangan minat terhadap aktivitas tertentu. Yang kedua, prestasi korban akan menurun. Dan yang ketiga, korban akan mengalami kecemasan sosial sehingga korban cenderung menutup diri. Yang keempat adalah penurunan harga diri. Misalnya, korban merasa insecure dan merasa tidak pantas untuk siapapun. Yang kelima adalah sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu apa sih? Jadi, sindrom metabolik merupakan sindrom yang menyebabkan tekanan darah kita tinggi sehingga menyebabkan penyakit stroke, jantung, dan diabetes. Yang terakhir adalah yang paling sering, depresi. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kesimpulannya adalah yang dapat kita ambil dari penjelasan di atas adalah bahwa bullying adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu orang atau kelompok kepada orang lain. Ada banyak faktor yang penyebab seorang melakukan bullying, terutama body shaming. Hal itu sangat berdampak pada kondisi kesehatan mental korban. Seharusnya sebagai generasi muda kita harus dapat mencegah adanya tindakan tercela tersebut. Stop body shaming dan ayo mulai percaya diri.